Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap kita mencurigai seni, ya kan? Terutama ketika seni dianggap sebagai sesuatu yang mubazir, sesuatu yang banyak mudorot, sesuatu yang sia-sia. Padahal seni sebenarnya sudah menjadi bagian dari fitrah kita juga. Seni bisa mewujud dalam banyak hal. Tidak sesuatu yang kita bayangkan terlalu jauh. Tak ubahnya seperti misalnya arsitektur, ya kan? Itu juga bagian dari apa yang kita bisa apresiasi sebagai seni. Selain wujud-wujud desain, rancang bangun yang mewujud fisik seperti rancangan arsitektur bangunan, seni bisa hadir dalam berbagai bentuknya juga. Ketika tadi di awal saya menyampaikan mengapa seni kerap dicurigai, karena kita selalu sibuk untuk melihat bukan pada elemen esensi dari seni itu sendiri, tapi bagaimana seni kerap dijadikan sebagai ruang untuk menjauhkan diri kita dari fitrah dan juga dari apa yang kemudian Allah telah turunkan sebagai bagian dari kekhasan manusia. Selain bentuk-bentuk fisik seperti rancang bangun, arsitektur, seni bisa hadir dalam berbagai wujudnya yang beragam, yang juga sebenarnya dekat dengan fitrah manusia. Kenapa seni kerap dicurigai? Karena mungkin kita sibuk dan lupa pada hal-hal yang esensial dari seni itu sendiri. Kalau kita tengok ke catatan sejarah, tokoh-tokoh intelektual Islam pada beberapa masa pada dasarnya juga dekat dengan dunia seni dan bahkan berkontribusi pada pemikiran-pemikiran perkembangan seni dan budaya. Salah satunya misal Abu An-Nasr Al-Farabi yang hidup di akhir abad ke-9 hingga pertengahan abad ke-10. Beliau dikenal sebagai ahli matematika, filsafat, ilmu pengetahuan, sosiolog juga, dan tidak kurang dia juga seorang tokoh musik. Salah satu kitab yang terkenal darinya yang menjadi kontribusi penting adalah Kitabun al-Musika atau kitab musik yang juga sebenarnya mempelajari, memahami, berusaha mengidentifikasi instrumen-instrumen musik pada masa itu, dan dalam semangat bukan sekedar kemudian bagaimana musik itu menjadi ruang untuk bersenang-senang belaka, tapi bagaimana itu kemudian bisa menjadi ruang untuk kembali mengingat dan memperkuat ingatan manusia kepada Allah. Selain Al-Farabi, di era berikutnya ada Omar Al-Khayyam yang hidup di pertengahan abad ke-11 hingga pertengahan abad ke-12. Ilmuwan yang dikenal sebagai ahli matematika ini juga ternyata dikenal baik di peradaban saat itu di Persia hingga kemudian beberapa abad kemudian di barat bahkan. Omar Al-Khayyam dikenal sebagai ilmuwan yang juga seorang penyair. Salah satu syairnya yang terkenal berjudul Rubaiyat, dan itu menjadi catatan penting bagaimana seorang ahli matematika pun bisa kemudian juga dikenal sebagai penyair handal. La tabdila li khalqillah dalikad dinul qayyimu walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Di surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30, Allah berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak
Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari ayat ini saya ingin menarik garis merah bahwa ketika seni sebagai bagian dari yang kemudian ekspresi manusia dalam konteks kebudayaan, dalam hal ini peradaban kita, pada dasarnya itu juga bagian yang ditanamkan kepada kita sebagai manusia, menjadi bagian dari fitrah kita. Jadi kalau kemudian orang bijak pernah berujar, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama dinul Islam hidup menjadi terarah, pada dasarnya itu juga punya dasar. Dan saya kira berbagai bentuk ekspresi seni, mulai dari rancang bangun, arsitektur bangunan, kemudian juga bagaimana ekspresi-ekspresi yang lain dalam keseharian, bisa menjadi ruang yang kian mendekatkan kita kepada Allah, mengingat kita kepada Allah. Yang kedua juga sebenarnya itu cara kita menjalankan bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Saya juga beberapa kali berjumpa, kalau tadi catatan sejarah, sekarang saya juga berjumpa catatan-catatan yang lebih kekinian. Beberapa waktu yang lalu saya melihat juga buku-buku juga bisa kemudian menjadi ekspresi seni. Kombinasi antara berbagai media seperti fotografi, buku, dan juga kisah-kisah praktik ritual agama ternyata bisa menjadi bentuk ekspresi seni yang tidak hanya indah, tapi juga bermakna. Seperti misalnya yang baru saja saya temukan, buku foto yang mengangkat kisah praktik Idul Adha tidak hanya dalam konteks ajaran agama, tapi bagaimana juga itu menjadi bentuk kesalehan sosial. Baru-baru ini juga kemudian muncul sebagai sebuah ekspresi seni, bentuknya buku foto, tapi kisahnya tentang tadi praktik tuntunan agama, berkurban, tapi di saat yang sama bagaimana kemudian distribusi daging kurban menjadi bentuk kesalehan sosial. Buku foto ini bisa hadir ke publik, dibaca tidak hanya oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pembaca yang lebih luas. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia yang lain. Saya pikir itu adalah wujud bagaimana seni melalui media-media tertentu bisa menjadi ruang-ruang syiar, dan akhirnya kembali ke apa yang saya sampaikan di awal, itu adalah tanggung jawab kita, bentuk kita menjalankan fitrah kita sebagai manusia. Sekali lagi, semoga refleksi ini bermakna dan sekaligus juga memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kerap mendatangi kita atau membuat hati kita gundah, sehingga kita punya jawabannya sekarang. Semoga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.